Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa dan selalu kita berusaha mensyukuri semua karunia Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuknya, dalam beragam jenisnya. Semuanya adalah tidak lain melainkan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan dunia kita, menambah koleksi kebaikan-kebaikan dunia kita, dan tentu yang paling inti mempersiapkan kehidupan yang sangat mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya selalu layak untuk kita amalkan, kapanpun, dimanapun, dan dalam semua aspek kehidupan. Insya Allah, sebagai umat yang istiqamah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjaga, kita terus-menerus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnah yang terbesar, sunnah yang agung adalah sunnah kita di bulan Sya'ban ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tahun 1441 Hijriah, Ramadan tahun ini terbilang berbeda, istimewa. Karena hadirnya Ramadan tahun ini berbarengan pula dengan hadirnya ujian berat makhluk Allah yang bernama COVID-19. Namun bagi orang yang beriman, hadirnya Ramadan dalam situasi apapun, adanya Ramadan dalam berbagai kondisinya adalah sesungguhnya alat uji bagi kita. Apakah kita mampu menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Bahkan inilah ujian. Apakah kita mampu menjalankan Ramadan tahun ini dengan suasana yang berbeda, namun nilainya amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita penting untuk menyambut Ramadan ini ahlan wa sahlan, marhaban bi Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan kebahagiaan, dengan hati yang lapang, dengan keikhlasan, dengan kesiapan kita menjalankan semua paket-paket Ramadan, program-program Ramadan. Insya Allah, Ramadan selalu hadir untuk memberikan banyak kebaikan, banyak keberkahan kepada kita semuanya, insya Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu fayaqul qad ja'akum syahrun mubarak. Bahasa kana dalam ilmu bahasa menunjukkan sesuatu yang selalu dijalankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu, Rasul selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dan mengatakan, wahai sahabatku, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Karenanya disinilah kita jalankan dalam rangka menyambut Ramadan. Kita sampaikan berita gembira ini, kita sampaikan kabar berita gembira ini tentang hadirnya Ramadan melalui jejaring kita, melalui media sosial kita. Kita ajak seluruh sahabat kita, keluarga kita, seluruh masyarakat untuk benar-benar menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Karena itu yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Ramadan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam atlaqa kulla asir wa a'ta kulla sa'il. Ini kebiasaan yang sangat mulia, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, bagaimana kita menyambut datangnya Ramadan. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan, membebaskan tawanan-tawanan, dan kemudian menyiapkan berbagai bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Apa hikmahnya? Iya,
Semua orang ingin menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka disiapkan sarana prasarananya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa sekarang tentu kita ingin semua keluarga, semua sahabat, semua masyarakat, bahkan umat Islam dapat menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita persiapkan sarana prasarana. Ada yang tidak mampu, kita bantu. Ada yang dalam keadaan sulit, kita bantu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan mereka berbahagia menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarganya. Dahulu tawanan dibebaskan. Tentu bahasa kita mungkin ada saudara-saudara kita yang terlilit hutang. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Kita bebaskan kesulitan itu. Man yassara ala mu'sirin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Balasannya hebat. Siapa yang memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar kepada orang yang kesempitan, Allah akan mudahkan di dunia dan mudahkan di hari kiamat, apalagi jelang bulan Ramadan, agar semuanya dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini, berarti menjelang Ramadan, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Tidak pernah aku melihat, aku menyaksikan Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu syahra Sya'ban kullah, dan dilihat, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban ini sebagai sarana menyambut Ramadan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban ini. Maka menyambut Ramadan adalah dengan membiasakan puasa di bulan Sya'ban. Membiasakan bulan Sya'ban dengan berpuasa, dengan beribadah, dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh. Berarti kita sedang menyambut bulan Ramadan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dalam kondisi ujian yang cukup berat ini, tentu semua saudara-saudara kita, semua umat, semua masyarakat merasakan beratnya kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi. Karenanya disinilah ada tradisi yang sangat mulia. Kita memperbanyak ibadah harta di bulan Sya'ban ini, agar kemudian nanti di bulan Ramadan saudara-saudara kita dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Padahal di bulan Sya'ban ini, khususnya di pertengahan bulan Sya'ban, innallaha la yattali'u 'alal khalqi, sesungguhnya Allah memperhatikan hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kenapa? Karena bulan inilah bulan amal-amal kita dibawa menghadap Allah, dilaporkan menghadap Allah, sampai Rasulullah SAW mengingatkan, wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Tentu aku mau, aku senang kalau nanti saat amalku dibawa menghadap Allah, dilaporkan rapor amal kita dibawa menghadap Allah, maka keadaanku, aku sedang berpuasa. Makna yang lain, aku sedang beribadah, aku sedang berinfak, aku sedang bersedekah. Karenanya benar, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Munafikun ayat 10, di mana seseorang meminta ditangguhkan ajalnya, ditangguhkan kematiannya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang dia jadikan alasan
agar diberikan penangguhan waktu sebentar hidup kembali di dunia, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ternyata amal yang dipilih oleh fulan tersebut sesuai dengan surat Al-Munafikun ayat 10, pasti aku akan bersedekah. Kemungkinan sepanjang hidupnya ia melupakan ibadah agung ini. Maka ketika penyesalan itu muncul, ketika penyesalan yang amat sangat dalam, maka yang ia sampaikan kepada Allah, ya Allah, jika engkau berkenan menangguhkan waktu sebentar untuk hamba kembali hidup di dunia, maka ya Allah, hamba pasti akan bersedekah. Tidak disebut hamba akan sholat, hamba akan haji, bukan tidak penting, tapi menunjukkan betapa sedekah ini, infak ini, ibadah harta ini dijadikan alasan seseorang yang diabadikan oleh Allah untuk ia dapat diperpanjang umurnya, ditunda kematiannya. Dalam konteks musibah ini jelas sekali di antara sarana kita agar Allah ampuni dosa-dosa kita, agar Allah selamatkan dari bencana, dari musibah, adalah juga ibadah harta. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar al-hatab. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan seperti air yang memadamkan api. Karenanya kita ingin menjelang Ramadan ini kita dibersihkan hati kita oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, agar nanti kita akan menjalankan Ramadan, dan Ramadan akan menghadirkan kebaikan iman kita, kebaikan akhlak kita, kebaikan seluruh yang kita butuhkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, bagaimana kita menyambut Ramadan yang akan kita jelang beberapa hari ke depan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa menyambut Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan hamba hingga menjelang Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah doanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat mulia agar kita dihantarkan sampai Ramadan dalam keadaan salamah, dalam keadaan selamat. Bahkan ada doa khusus saat melihat hilal awal Ramadan. Meskipun secara redaksi adalah umum, apakah hilal Ramadan, hilal Syawal, dan hilal bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalama wal islam, wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, jadikan hilal ini hilal yang penuh dengan keselamatan, keamanan, penuh dengan keislaman, penuh dengan taufik, agar hamba dapat menunaikan berbagai macam amal ibadah yang engkau ridhai, yang engkau sukai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya benar-benar amat menanti dan menunggu-nunggu kehadiran bulan yang sangat mulia. Insya Allah, dengan menyambut bulan Ramadan yang mulia, maka kita akan disambut pula oleh malaikat-malaikat Allah nanti. Kita menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, maka kita pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Ramadan tahun ini akan banyak memberikan kebaikan, keberkahan, memberikan yang kita hajatkan dalam kehidupan ini, yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dan tentu yang kita inginkan Allah hadirkan saat kita nanti berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Insya Allah semuanya selalu mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.